Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kartika Putri dengan NIM 2414010305. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada bagian ini kita akan membahas salah satu komponen penting paling krusial dalam sistem pendidikan, yaitu apa? Sosok guru itu sendiri. Mengapa demikian? Karena guru itu adalah komponen utama dalam pengembangan kurikulum yang berinteraksi langsung dengan garda terdepan dalam pembelajaran, yaitu murid-murid di dalam kelas. Jadi agar pembahasan ini menjadi lebih terstruktur, saya akan menjelaskan ke dalam dua pilar identitas utama, yaitu yang pertama yaitu guru sebagai pendidik profesional, yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing belajar. Pertama kita kupas yaitu guru sebagai pendidik profesional. Jadi teman-teman semuanya, coba kita bayangkan sebuah ruangan kelas. Di sana ada papan tulis, buku, bangku, dan murid. Namun ruang kelas itu tetap akan sepi dan mati tanpa adanya interaksi pendidikan. Nah, pendidikan itu hakikatnya adalah interaksi dinamis antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Karena peran guru ini sangat besar, maka pendidik itu tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Jadi mendidik adalah sebuah pekerjaan profesional. Artinya apa? Menjadi guru profesional itu berarti pelakunya wajib memiliki dasar keahlian khusus, memiliki wawasan kependidikan yang matang, kompetensi nyata yang diakui di guru itu tersebut. Jadi guru itu tidak hanya mengajar saja, tetapi juga harus memiliki komitmen tinggi untuk terus belajar sepanjang hayat melalui pelatihan, seminar, atau riset mandiri pada guru tersebut. Jadi tuntutan profesional ini makin terasa nyata sekarang, terutama saat dunia pendidikan kita bertransisi menuju kurikulum merdeka. Jadi kurikulum baru ini tidak lagi mendikte guru secara kaku, melainkan menuntut kemandirian dan kreativitas yang tinggi dari guru itu untuk mendesain belajarnya sendiri. Jadi profesionalitas di sini adalah harga mati seorang guru. Nah, pertanyaannya, kompetensi seperti apa sih yang harus ada dalam seorang guru profesional? Berdasarkan buku yang saya baca, kemampuan itu dikelompokkan dalam dua dimensi umum. Jadi yang pertama dapat kita lihat yaitu kemampuan profesional, yaitu kemampuan ini berfokus pada keahlian teknis guru dalam mengawal proses transfer ilmu di kelas. Di dalamnya mencakup tiga hal utama, yaitu yang pertama yaitu penguasaan materi pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus wajib menguasai bahan materi yang akan diajarkan di dalam kelas secara lebih mendalam, kemudian lebih lengkap dan struktur, dan dasar keilmuan dari materi tersebut. Jadi guru itu benar-benar menjadi sumber ilmu yang valid di dalam kelas. Yang kedua yaitu ada penguasaan landasan dan wawasan kependidikan seorang guru. Guru itu harus paham sejarah, aturan, filsafat, dan teori-teori pendidikan yang melandasi tugas keguruannya. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan proses kependidikan, yaitu tentang bagaimana seorang guru itu memahami psikologi belajar siswa, perkembangan anak, dan cara mengelola proses pembelajaran agar berjalan lebih efektif. Kemudian dimensi yang kedua yaitu kemampuan sosial. Jadi guru itu bukan robot pencetak nilai, melainkan makhluk sosial yang menjadi pusat perhatian di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, guru itu harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan lingkungan sekitarnya. Karena hal ini meliputi yang pertama yaitu menampilkan sikap yang selalu positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai seorang pendidik dan terhadap semua situasi pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu memahami, menghayati dan benar-benar mengaplikasikannya nilai-nilai moral dan etika luhur di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, berupaya keras untuk menjadikan dirinya sebagai figur panutan dan teladan nyata atau role model yang bisa ditiru oleh para siswanya. Kemudian kalau kita kupas lagi lebih luas, berdasarkan catatan historis perkembangan pendidikan, dua kelompok dimensi tadi
pernah dirinci secara aplikatif oleh Depdikbud menjadi 10 kemampuan dasar guru. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya. Contohnya, seorang guru agama dan guru matematika itu harus paham akar sejarah dan logika berpikir dari rumusnya atau dalil yang diajarkan kepada siswa, bukan sekadar menyuruh siswa itu menghafal secara pasif saja. Yang kedua yaitu pengelolaan program belajar mengajar, yaitu kemampuan ini merupakan guru itu harus dalam menyusun skenario pembelajaran dari menit awal masuk sampai kelas akhir masuk kelas selesai. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan kelas, yaitu kemampuan menciptakan atmosfer kelas yang tertib namun tetap hidup, hangat dan memicu keaktifan siswa tersebut. Yang keempat yaitu penggunaan media dan sumber pembelajaran. Jadi guru itu tidak boleh gagap dalam teknologi. Guru itu harus terampil dalam memanfaatkan buku, teks, kemudian lingkungan sekitar, video edukasi, hingga aplikasi interaktif. Dan selanjutnya yang kelima yaitu penguasaan landasan-landasan kependidikan, yaitu memahami mengapa sebuah kurikulum ini diterapkan dan apa arah besar dari pendidikan nasional kita. Selanjutnya itu ada yang keenam yaitu pengelolaan interaksi belajar mengajar, yang mana yaitu guru itu harus pintar dalam memancing diskusi dua arah. Bukan cuma metode ceramah satu arah yang bikin ngantuk di dalam kelas. Kemudian selanjutnya itu penilaian prestasi siswa, yaitu guru itu harus terampil dalam menyusun soal, dalam rubrik penilaian, kemudian dalam menilai secara objektif, jujur, serta adil. Selanjutnya itu adalah pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan atau BK, yang mana guru di dalam kelas juga harus mempunyai kepekaan untuk mendeteksi jika ada murid yang mengalami penurunan nilai akibat masalah psikologis atau keluarganya. Lalu mengarahkannya ke bimbingan yang tepat terhadap siswa yang mengalaminya. Yang selanjutnya yang kesembilan yaitu pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah, yaitu sebagai seorang guru itu harus tertib dalam menyusun perangkat mengajar, absensi, dan pelaporan nilai secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu pengenalan prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan, yaitu sebagai seorang guru itu harus hebat yang suka membaca hasil riset pendidikan dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan mutu pengajarannya di dalam kelas. Nah, dalam perkembangan dunia modern abad ke-21 sampai sekarang ini, jadi 10 kemampuan dasar ini dituntut untuk tidak kaku atau statis. Jadi, guru era digital wajib mengintegrasikan teknologi dan lincah memicu keterampilan berpikir kritis serta kreativitas siswa tersebut. Jadi, semua perbuatan mendidik itu harus dilandasi oleh sikap yang idealisme, kemudian keyakinan sebagai pengabdian untuk mencerdaskan bangsa, serta rasa cinta yang tulus kepada profesi dan para siswanya. Tanpa adanya rasa cinta dan idealisme ini, semua keterampilan profesional yang dimiliki guru itu akan hanya tampak seperti lampu yang kekurangan minyak. Artinya pengetahuannya ada, tapi sinarnya redup dan gagal menerangi kelas. Jadi sekarang kita bergeser kepada pilar besar yang kedua, yaitu guru sebagai pembimbing belajar. Kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan sebuah pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Kalau kita ingat-ingat lagi kembali pada paradigma pendidikan zaman dahulu, pada model lama, peran guru itu sangat dominan sebagai satu-satunya penyampai ilmu dan pelatih yang kaku. Yang mana tugas siswa itu cuma duduk, dengar, nyatat, dan hafal. Namun dalam dunia pendidikan modern, model itu sudah ditinggalkan. Jadi kita sekarang menggunakan model baru, di mana seorang guru itu lebih berperan sebagai pengarah, pendorong, dan pembimbing praktik dalam pendidikan. Mengapa paradigma ini berubah? Karena tujuan utama kegiatan mengajar saat ini adalah mempengaruhi perubahan pola tingkah laku para siswanya secara utuh, baik dari segi kognitif, sikap, maupun keterampilan. Keberhasilan usaha belajar siswa itu sangat ditentukan oleh tepat atau tidaknya perlakuan, stimulus, dan bimbingan yang diberikan oleh gurunya. Jadi sebagai seorang pembimbing, guru itu harus hadir untuk membantu siswanya dalam mengatasi kesulitan belajar,
serta memfasilitasi terciptanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, jadi luas atau sempitnya peran guru sebagai pendidik, sebagai pembimbing, belajar ini ternyata tidak berdiri sendiri. Jadi hal ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat sistem kurikulum yang dianut oleh suatu negara atau sekolah. Jadi dapat dijabarkan ada 3 kondisi sistem kurikulum yang menentukan bagaimana peran guru itu di lapangan. Jadi dapat kita bahas satu persatu. Yang pertama itu peranan guru dalam sistem sentralisasi atau kurikulum terpusat. Yang mana pada sistem sentralisasi ini yaitu kurikulum itu dirancang secara seragam dan terstruktur oleh pemerintah pusat atau lembaga yang berwenang di tingkat nasional. Kemudian di sini guru itu tidak memiliki wewenang untuk merancang atau mengubah komponen utama seperti tujuan inti, materi maupun metode serta evaluasi makro. Guru menjabarkan kurikulum makro dari pusat ke dalam kurikulum mikro untuk diterapkan di kelas. Bentuk peranan nyata guru pada sistem ini meliputi yang pertama pelaksanaan kurikulum atau implementers, yaitu menjalankan semua ketentuan baku yang sudah tertulis di dokumen seperti sistem GBPP pada zaman dahulu. Semuanya seragam nasional sehingga kreativitas mengajar guru cenderung terbatas. Kemudian yang kedua yaitu penyusun perangkat mikro, yaitu guru bertugas menyusun rencana pembelajaran tahunan, semesteran, hingga harian berdasarkan acuan pusat tanpa boleh mengubah target kompetensinya. Kemudian selanjutnya penyesuaian terbatas, yaitu guru hanya diberi ruang untuk melakukan improvisasi kecil seperti mengatur alokasi waktu atau memilih contoh soal yang relevan dengan kondisi kelas. Kemudian selanjutnya itu adalah evaluator hasil belajar, yang mana evaluator hasil belajar ini itu menilai hasil belajar siswa murni berdasarkan instrumen dan standar nasional yang sudah ditetapkan pusat. Yang selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu peranan guru dalam sistem desentralisasi atau kurikulum wilayah atau sekolah. Sebaliknya, pada sistem desentralisasi ini, kurikulum itu disusun langsung oleh pihak sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam suatu daerah. Pada sistem ini, peranan guru dalam pengembangan kurikulum otomatis menjadi jauh lebih besar. Jadi guru tidak lagi sekadar menjadi pengguna akhir, guru itu berpartisipasi aktif sejak awal sebagai perencana, pemikir, penyusun, dan pengembang yang merumuskan setiap unsur kurikulum agar benar-benar sesuai dengan realitas, minat, dan tahap perkembangan anak di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu peranan guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Jika kita bawa ke dalam konteks masa kini, yaitu pada era kurikulum merdeka, peran guru melompat menjadi sangat strategis. Mengapa demikian? Jadi guru itu tidak diletakkan sebagai pelaksana kaku, melainkan diposisikan sebagai penggerak pembelajaran yang inovatif dan reflektif. Guru didorong penuh untuk menciptakan inovasi pembelajaran berbasis proyek atau disingkat dengan PBL, memerdekakan cara belajar siswa, serta mengintegrasikan kemajuan teknologi komunikasi di dalam kelas demi keberhasilan pendidikan. Jadi teman-teman semuanya, dari materi yang saya sudah jelaskan, ada satu kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai benang merahnya. Intinya, seideal, secanggih, atau sehebat apapun sebuah kurikulum dirancang oleh para ahli di atas kertas, kemudian kunci utama keberhasilan implementasinya akan selalu berada di tangan seorang guru yang akan mengeksekusinya langsung di dalam kelas. Jadi, guru adalah kunci utama pendidikan. Semakin besar keterlibatan, ruang kreativitas, dan kepercayaan diberikan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum, maka akan semakin tinggi pula kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan yang dihasilkan di dalam kelas. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai peran guru dalam pengembangan kurikulum. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.